selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang luar biasa banget nih. Piramida Agung Giza. Ah iya, ikonik ya? Banget. Bayangin aja, umurnya 4.500 tahun. Batu-batunya 2,3 juta balok. Ada yang 80 tahun. Dan presisinya itu loh, celah antar batu kadang cuma setengah milimeter. Gila sih. Nah, itu dia. Bikin penasaran banget kan? Apakah ini cuma makam Firaun super megah? Atau ada cerita lain? Sumber kita kali ini kutipan dari naskah podcast Misteri Batu, Konspirasi Piramida Giza. Oke. Kita coba kupas bareng ya, lihat teori-teori populernya, terus bandingkan sama temuan arkeologi. Biar Anda bisa lihat berbagai sisi, mana spekulasi, mana yang lebih didukung bukti ilmiah lah ya. Siap. Kita mulai dari yang paling sering kedengeran nih, yang dibahas juga di sumber kita. Dibangun alien. Iya, teori klasik ya. Soalnya kan pendukungnya mikir, gimana caranya manusia zaman perunggu punya ilmu matematika astronomi secanggih itu. Sampai bisa presisi banget sama rasi bintang Orion, misalnya. Detailnya itu kan, wah. Memang kedengarannya kayak nggak mungkin ya buat zaman itu. Tapi yang menarik dari naskah ini, temuan arkeologi justru cerita lain. Gimana tuh? Ditemukan desa pekerja dekat Giza. Ada sisa tulang ikan, pecahan tembikar, bahkan coret-coretan pekerja zaman itu, grafiti kuno gitu. Oh, jadi ada bukti manusianya ya? Banget, ini nunjukin ada pengerahan manusia besar-besaran, terorganisir. Jadi bukan berarti misterinya hilang, tapi justru nunjukin, wah hebat banget ya kecerdasan dan kerja keras orang zaman dulu itu, yang sering kita remehkan mungkin. Oke. Tapi gimana soal presisi geometrisnya? Yang katanya sisi piramida itu hadap mata angin, kesalahannya kecil banget, kurang dari sepersekian derajat. Nah, nih tapi tetap bikin kagum. Ternyata orang Mesir kuno itu surveyor ahli banget. Oh iya? Iya, mereka pakai bintang, pakai bayangan matahari, terus ada alat kayak Merkhet, itu alat kuno buat kelihat bintang dan nentuin arah, buat ngukur sudut. Jadi bukan teknologi aneh ya? Kayaknya bukan, tapi ini justru nunjukin logistik sama manajemen proyek mereka itu luar biasa rumit. Bayangin aja ngatur ribuan orang, mindahin batu puluhan ton. Tanpa komputer, tanpa forklift, itu pencapaian gila sih. Ada lagi nih, teori yang lebih liar lagi yang diangkat di naskah ini. Piramida sebagai pembangkit energi raksasa. Ah, yang itu pernah denger juga. Katanya, struktur granit di dalam itu bisa hanterin listrik. Kan granit punya sifat piezoelektrik ya? Betul, kalau ditekan atau bergetar bisa hasilkan listrik kecil. Nah, terus kamar raja katanya dirancang buat resonansi frekuensi tertentu. Jadi kayak, pembangkit nirkabel kuno gitu. Teorinya memang, imajinatif ya. Tapi naskah ini juga fair kok, ngangkat keraguan ahli. Gimana tuh raguannya? Sifat piezoelektrik granit memang ada, tapi energinya kecil banget. Dan yang paling penting, yaitu tadi, nggak ada bukti pendukungnya. Nggak ketemu kabel, generator, atau alat konversi energi lain di dalam piramida. Jadi arkeolog tetap pada fungsi utamanya ya? Sejauh ini iya. Fungsi utamanya ya makam simbolis yang megah. Representasi perjalanan Firaun ke alam baka. Tangga ke surga, gitulah. Terus ini juga menarik nih. Kenapa ya kualitas piramida setelah era Giza kok kayak menurun? Ini bukti ilmunya hilang atau sengaja disembunyiin gitu? Naskah ini nyinggung gitu juga kan? Iya, disinggung. Penjelasan alternatif yang diulas itu lebih ke faktor politik sama ekonomi. Maksudnya? Ya, bangun piramida segede Giza itu kan mahal banget, nguras sumber daya negara. Jadi mungkin aja Firaun setelahnya mikir, oke, kita bikin yang lebih realistis aja deh, demi keberlanjutan, stabilitas ekonomi. Oh, jadi bukan karena ilmunya tiba-tiba hilang ya? Lebih ke prioritas dan kondisi saat itu? Kemungkinan besarnya gitu, perubahan prioritas. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, banyak teori spekulatif ini muncul karena kita mungkin agak meremehkan ya kemampuan orang zaman dulu. Bisa jadi banget. Materi ini ngingetin kita kalau mereka itu punya aset luar biasa loh. Waktu,
puluhan tahun buat satu proyek. Tenaga kerja ribuan orang, didorong keyakinan kuat lagi. Terus pengetahuan praktis mereka soal astronomi, survei, logistik, itu pasti terasa banget. Jadi kemampuan mereka mungkin jauh di atas bayangan kita ya. Sangat mungkin. Tapi, seperti diakui juga di naskah ini, masih ada satu misteri besar yang kayaknya belum ada jawaban pasti ya, masih jadi debat panas. Apa tuh? Gimana persisnya mereka mindahin balok-balok granit raksasa yang 80 ton itu dari tambang Aswan? Jaraknya kan 800 km. Ah, iya, itu dia. Logistik pemindahan batu super berat dari jarak sejauh itu masih jadi teka-teki besar memang. Betul. Tepat sekali. Jadi, ya pada akhirnya Piramida Agung Giza ini tetap aja jadi monumen keajaiban dunia, bukti nyata, ambisi, spiritualitas, sama kecerdasan teknis manusia yang, wah, luar biasa. Terlepas dari semua teori alternatif yang ada. Kupasan kita dari sumber ini nunjukin betapa kompleks dan berlapisnya cerita Piramida Giza ya. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu hal nih untuk Anda renungkan. Silakan. Perdebatan yang nggak habis-habis soal piramida ini, kira-kira apa yang bisa diungkapkannya tentang asumsi kita sendiri soal batas kemampuan peradaban masa lalu? Dan mungkin juga batas potensi manusia itu sendiri. Pertanyaan bagus tuh. Sebuah pertanyaan untuk Anda eksplorasi lebih jauh.